Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan membahas tentang hal yang harus dilakukan jika nggak lolos eligible di sekolah. Oke, selanjutnya. Sebelum kita bahas itu, jadi gini. Banyak orang yang berpikir bahwa eligible itu ya mungkin hanya untuk orang tertentu aja, dan juga ada orang yang nggak berpikir ya udahlah nggak mau ribet. Tapi beberapa orang ada yang sampai menghitung banget, dalam artian aku harus eligible, aku harus, dan mungkin dia juga berpikir jauh terkait sama susahnya SBMPTN. Kenapa Kak bilang susah? Karena di tahun 2020 itu sekitar 660.000 siswa yang ikut UTBK dan yang lolos adalah 18%. Sedangkan tahun 2021 yang lolos adalah 23% dari 770 ribuan siswa. Makanya banyak orang berpikir bahwa ya harus lolos SN daripada harus SBM, harus bayar dulu, harus tes dan lain-lain, dan bagaimana gitu kan. Atau mungkin kena mandiri, itu kena lumayan, B-nya itu gede banget. Buat yang nggak tahu bisa cek, dan itu udah jadi hal yang umum gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi hal yang harus dilakukan jika nggak lolos eligible di sekolah, yang pertama adalah sabar. Kenapa sabar Kak? Bahwa sabar itu bisa jadi tameng buat kalian, dalam artian kalian juga bisa ikhlasin semua, sabar, ikhlas gitu kan terhadap semua ketentuannya, semua ketetapan yang maha kuasa. Kalau kalian misalnya nggak sabar ya percuma juga ya kan. Life must goes on gitu kan. Jadi semua hidupnya harus jalan terus ya kan. Jadi harus sabar dulu biar kalian mulai tenang, mulai gimana. Emang menyakitkan sekali ya kan. Kenapa? Karena gini, Kak Firdaus mau sedikit cerita terkait sama beberapa sekolah ya. Entah mungkin ini terjadi di sekolah kalian atau mungkin enggak, Kak Firdaus nggak tahu. Tapi sih kakak nggak tahu gimana pastinya gitu. Jadi gini, ada beberapa sekolah yang sebelum jadi ada beberapa sekolah yang sebelum sekolahnya itu rilis 40% eligible untuk akreditasi A, B, dan C, itu nanti kan ada perbedaan ya. Nah, biasanya tuh pihak sekolah itu WA atau komunikasi kepada siswa yang intinya sih, kalau kamu nanti lolos eligible mau diambil apa enggak. Kalau kata Kak Firdaus ini bagus banget. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa ketika lolos eligible 40% ya nggak ngambil, sehingga kan pasti kasihan dong yang peringkat bawah. Tapi ada beberapa sekolah yang dia nanya dulu sama orang-orangnya, ketika misalnya dia nggak ngambil berarti otomatis yang peringkat di bawahnya itu naik, kayak gitu. 40% dari apa Kak? Dari jumlah IPA dan jumlah IPS. Nanti dihitung aja jumlah kelas kalian ada berapa, jumlah satu kelas ada berapa orang, dikali berapa kelas, dikali 40%. Itu kalau akreditasi A gitu ya. Nah, yang kenapa sih harus sabar Kak? Jadi biar kamu udah menerima ikhlasin itu semua, nggak usah dipikirin jauh-jauh, nggak usah terlalu gimana, ya udah gitu kan. Toh juga kan masih banyak hal lain. Jadi gini, dengan kalian ikhlas, sabar, maka semua itu akan terasa ringan gitu kan. Banyak kok cerita-cerita yang nggak lolos di sini dapat di sini gitu. Emang sih menyakitkannya ya karena tadi udah habis dari kelas 1 ternyata nggak dapat eligible gitu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Oke. Yang kedua yaitu tentukan dulu, kan kalian nggak lolos eligible nih ya kan. Pas lihat namanya nggak ada, dibutuhkan 80, kalian peringkat 81 atau 82 lah. Oke. Jadi gini, selanjutnya adalah kalian bisa tentukan apakah mau jalurnya itu jalur rapot ataukah jalur tes atau TBK. Kalau mau jalur rapot ada PPKB UI, ada juga itu berbayar, terus juga harus bikin esai, dan dengan jurusan yang mungkin nggak semua orang tahu. Biasanya itu ada D3 atau D4. Yang kedua ada namanya USMI IPB
itu juga sama, mungkin banyak orang yang nggak tahu jurusannya, tapi itu sama D3 atau D4 ya kan, bisa D3 aja tuh, D4 kakak masih kurang informasi. Dan itu juga berbayar juga untuk daftarnya. Terus ada juga mungkin kayak PSSB, Undip itu juga sama, lewat jalur rapat juga. Intinya itu berbayar kalau kalian mau nggak tes. Karena tadi yang pertama kakak bahas bahwa mungkin beberapa orang menilai bahwa SBMPTN itu benar-benar susah, jadi banyak yang udah kan nggak mau tes. Atau mungkin yang keempat adalah SNMPN, jalur politeknik. Silakan kalau emang mau ke situ nggak masalah, disiapkan lagi, atau mungkin ngambil yang D4 atau terapan. Itu udah pernah kak di video sebelumnya. Itu kalau misalnya dia mau yang gratis. Tapi kalau mau bayar, kalian nanti akan ikut namanya SBMPTN. Entah mungkin bulan 4 atau bulan 5, ya mungkin ya bulan-bulan itu. Ya kan, ketika ini bulan Januari, ya berarti kalian bisa punya waktu sekitar 4 atau 5 bulan lagi untuk fokusin dengan jumlah soal yang ada, dengan ketentuan TPS, TKA, dan teman-temannya gitu kan. Kalau menurut Kak Firdaus itu sebenarnya gampang-gampang susah, tergantung anaknya. Karena gini, ketika kalian IPA ya kan, kalian IPA misalnya ada ITK, fisika, biokimia ya kan, kakak sih yakin dan kakak pengen banget kalian tuh megang minimal 2 pelajaran untuk membackup gimana nanti ujiannya. Toh juga ketika kalian ujian ya nggak harus betul semua gitu kan, jarang banget ada yang bisa seperti itu. Itu kalau untuk persiapan UTBK atau SBMPTN. Jadi bisa ditentukan dulu dari sekarang apakah mau yang berbayar, apakah mau yang SBMPTN. Kalau mau berbayar tadi dampaknya entah mungkin D3 atau mungkin D4 kayak gitu. Tapi ada nama besar tuh, ada nama besar. Jadi harus dilindungi dulu sama orang tua gimana baiknya, sehingga ketika nanti kalian dapat ya harus berpikir bijaksana seperti itu gitu ya. Oke, itu yang kedua. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Jika tadi kita udah bahas terkait sama jalur yang gratis ya kan, benar-benar yang nggak tes. Tapi kalau emang beberapa daripada kalian enggak kak, aku udah siapin diri aku dari SMA, aku pengen ke kampus terbaik, kampus favorit, bahkan aku udah foto di kampus itu, udah minjem alamat teman-teman atau mungkin saudara, terus aku juga udah udah siapin wallpaper lah atau apa di tembok di HP ya kan, sehingga aku ngambil yang tes aja kan, namanya UTBK atau SBMPTN. Nah, ketika merencanakan untuk tes UTBK ya kan, kalau dari Kak Firdaus sih kamu harus harus tahu dulu jurusan dan PTN yang kamu inginkan. Kenapa? Karena semua udah terlihat di ltmpt.ac.id, sehingga kalian bisa menentukan nih ya kan jurusannya mau kemana. Dan harus ingat juga setiap kampus memiliki haknya dalam penentuan siapa yang masuk siapa yang enggak kayak gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih keketatannya, daya peluangnya, dan lain-lain gitu. Buat yang daerah kalau dari Kak Firdaus sih gak masalah kamu kemana-kemana, yang penting adalah kamu harus siap. Tapi beberapa dari yang pernah terjadi ya kan dari siswa, kalau menurut Kak Firdaus nih ya, ini menurut Kak Firdaus sendiri ya. Jadi gini, ketika ada siswa X tinggal di kota Y dan dia itu adalah asli orang Z, maka kemungkinan X ini bisa ke Z mungkin dengan jalur entah mungkin putra bangsa atau bagaimana, putra daerah. Kenapa? Karena wajar kok ketika misalnya kalau kata Kak Firdaus nih ya, wajar kalau misalnya kampus ngambil yang putra daerah dulu atau yang deket situ dulu, nggak masalah, wajar. Setiap kampus kan punya hak gitu kan, banyak banget kok yang seperti itu. Tapi kalau untuk SBMPTN kalau menurut Kak Firdaus sih ada gitu. Jadi emang ada ada pola-pola tersendiri, entah mungkin daerah mana. Jadi gini, jangan kaget ketika misalnya kalian nanti kuliah, kok aku misalnya kuliah di kota Y misalnya, ada orang X, Y, Z, A, B, C, banyak banget. Kenapa?
dia akan ngambil yang terbaik gitu ya. Tapi ya nggak ngambil semuanya juga, pasti ya diseleksi juga gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang mungkin yang ketiga, tentukan dulu PTN dan jurusannya, jangan sampai kalian menyesal. Kenapa? Karena gini, ketika kalian misalnya salah jurusan, salah PTN, akhirnya nilai kalian kecil, itu akan jadi PR banget, bukan buat kalian juga, buat orang tua kalian. Kenapa? Karena mandiri itu duitnya tuh luar biasa banget, luar biasa gede banget. Tapi kalau kalian siap dengan hal itu, silakan. Tapi kalau kalian nggak siap, kalau di cafe dosi gini nih, ada celahnya. Kalau kata kayak kalian ketika nanti misalnya pilih UTBK, pilih aja yang grade C misalnya, pilih aja yang grade C, terus apa namanya, nilainya nggak gitu besar, tapi pas kalian UTBK harus dihabisin kemampuan kalian biar dapat ke arah grade A atau grade B. Ketika kak grade C aku lulus nih kak SBMPTN, tapi aku nggak mau kampus ini, kalian bisa ikut mandiri. Dengan kalian ikut mandiri ke situ dengan nilai yang mungkin sama kayak base-nya grade A, maka bisa dibilang oh nilai kamu masuk nih. Tapi mungkin ketika mandiri kan pasti harus bayar dong, ya kan? Tapi mungkin bayarnya nggak gitu besar. Mungkin kalau tadi lihat yang sebelumnya, kenapa sih SNMPTN? Karena SNMPTN itu gratis, cuma bayar mungkin uang gedung aja. Bukan uang gedung, maaf, uang semester. SBM juga sama. Tapi kalau mandiri tuh uang gedung, uang ini lumayan mahal lah intinya lah. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang mungkin dari Cafe Dos. Oke, yang keempat adalah buat timeline. Buat timeline belajar. Kak, gini, kak cross check mungkin beberapa tahun terakhir. Ketika soalnya 20 soal TPS, PK, PU, PPU, PBM, atau mungkin MTK, bio, fisika, kimia, atau mungkin eko, geo, soal sejarah 20, terus akhirnya diganti jadi 15 teman-temannya lah gitu kan. Oke, kalau dari Kafiris 15 soal ini sebenarnya apa ya, butuh siasat banget. Dan ketika nilainya tuh 15, semuanya hampir semuanya 15, nggak harus betul semua juga gitu ya, kecuali emang kalian pengen ke jurusan yang benar-benar peluangnya kecil banget. Tapi kan pasti semua jurusan pasti ada peluang lebih besar dong, ya nggak sih? Ada mungkin juga nih yang kakak tahu nih, ada yang cuma butuh 2 nilai doang TPS dan TK-nya apa, ada yang cuma butuh TPS-nya 1 TK-nya 2, ada yang butuh TPS 1 TK-nya 2, atau mungkin TPS 2 TK-nya 1, atau mungkin buat 3 1 dan lain-lain. Oke, jadi itu bisa dipelajari gitu kan. Dengan apa kak? Dengan timeline-nya. Nah gitu ya, ketika ada 15 atau 20 soal, maka gini, ketika kalian misalnya gini, tanggal 3 Januari misalnya, atau mungkin udah ngambil raport terus dapat info kalian gak masuk eligible, langsung melek, langsung fokus ya, langsung yakin bahwa saya pasti bisa. Makanya gimana, dari setelah kalian dapat hasil itu ya, nggak lolos eligible dari sekolah, kalian bisa tulis tangan gimana kak, ketika ada 8 subtes TPS 4 sama TK 4 ya kan, Kak Fris kasih tau ke kalian, semoga ini bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya nggak terima ya kakak nggak perlu juga, karena ya ini kan hanya informasi aja, terima syukur, nggak terima ya udah. Apa itu kak? Kalian fokusnya ke 65% dari jumlah soal untuk kampus grade B, dan 80% dari jumlah soal untuk kampus grade A gitu ya. Ini pun nanti ada perhitungan lagi, jadi mungkin Kak Filius akan bikin challenge lagi terkait harus betul berapanya, tapi insya Allah ya. Oke, seperti itu. Nah kak, terus kalau misalnya gitu katakan gini, dari 15-65% itu kan sekitar 10 lah. Nah kan kecil kan. Nah makanya ketika kalian mengetahui aku gak lulus eligible nih, aku ngapain? Kamu belajar ya kan. Kakak tahu lah, mungkin diantara kalian yang laki-laki mungkin sering main game online, atau mungkin cewek sering nonton series, K-series, Korea series, atau mungkin apa. Semua orang memiliki cara
untuk menyenangkan diri sendiri, ya kan? Atau mungkin ada yang ngapa-ngapain apa dalam artian pergi atau gimana, itu terserah, kakak nggak terlalu peduli. Tapi ketika kalian emang niat untuk membagikan kedua orang tua kalian, kakak doakan semoga semua dilancarkan gitu ya. Terus gimana kak? Setelah kalian menyadari itu, bikin 1 hari 3 soal, 1 hari 3 soal, 3 soal aja. 1 hari 3 soal, 1 hari 3 soal. Katakanlah kalau ketika kalian fokus sebulan 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 150 hari, ya kan? Katakanlah 100 hari deh. Ya udah, 3, 3, 3, 3. Berarti kalian nanti akan dapetin 300 soal. 300 soal gitu ya. 300 dibagi 8 itu kurang lebih 25-an lah. 30-an lah, 30-an. Berarti kalian punya sekitar 2 paket. Dan ingat banget, mungkin dari zaman Kak Firdaus kuliah sampai sekarang untuk pelajarannya mungkin ya untuk IPA hampir sama, tapi tes mungkin berulang-ulang kembali. Ingat seperti itu ya, gitu. Nanti pun ada nilai minimum, ya kan, kurang lebih 4 atau 5 dari jumlah soal. Jadi kalau kalian masih bisa ngerjain 5 yang betul, itu khawatir banget. Kalau aku bisa dapat 8 kak, ya mungkin itu dapat grade C, gitu ya. Oke, untuk selengkapnya mungkin akan Kak Firdaus bikin challenge terkait ini semua. Makasih banget yang udah ikutin challenge sebelumnya. Tapi ini mungkin akan kakak spesialisasi untuk challenge untuk SBMPTN kayak gitu ya. Oke. Jadi nanti harus dibikin timelinenya sehari minimal 3 soal aja. Dan tapi kalian fokus. Kebayang nggak 24 jam kalian punya waktu? Mungkin 10 jam buat tidur, 10 jam buat 3 soal. Tapi kalian ngerti dasarnya, ngerti intinya. Nanti mau soalnya gimana, nanti enak kerjanya gimana, cerita pakai telunjuk tuh jawabannya apa gitu ya. Oke, jadi kakak yakin kalian pasti bisa. Oke. Yang kelima adalah mengetahui jumlah bobot dari setiap sub tes. Jadi gini, ketika 15 soal nggak harus 15 soal, tapi jangan sampai 5, jangan sampai 6, ya kan? Kenapa? Karena pihak kampus pun akan melihat. Tapi ada kakak kampus yang fokus ke jurusan yang diinginkan. Kayak gini, ketika jurusannya A misalnya, dia hanya fokus 2 jurusan TKA, 1 jurusan TPS ada. Sisanya dia nggak dipedulin, ada. Tapi kan harus tahu itu jurusan apa aja, apa kampus di mana aja. Apakah kampus itu kampus bagus? Ada nggak sih kampus bagus yang tidak memikirkan hal tersebut? Ada. Jadi kalian harus tahu di mana kampus-kampusnya. Nah, bobot ini penting banget buat kalian. Jangan sampai kalian salah. Kenapa? Karena gini, ketika tahun kemarin kalian tes dulu, milih dulu baru tes, kita nggak tahu apakah nanti sama atau mungkin tes dulu baru milih. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau emang kejadian seperti itu, kalian bisa dipahami bobotnya gimana. Kayak nanti Kak Firdaus bikin challenge terkait SBMPTN. Kalau yang mau ikut silakan, kalau nggak ikut juga nggak masalah gitu. Walaupun sih kemarin yang pas SNMPTN itu yang challenge awal-awal banget itu lumayan banyak banget yang berpartisipasi gitu. Jadi semoga yang apa yang kakak niatkan di kemudian buat kalian. Kak, emang kalau bobotnya aku salah atau gimana kak, kemungkinan berat banget untuk dapatnya, berat banget. Tapi kalau misalnya kak aku udah dapetin bobotnya kak, gimana kak? Jadi gini, bobot yang nanti insya Allah Kak Firdaus bantu kalian melalui challenge itu bisa kalian pakai atau mungkin bisa seirama atau selaras dengan skor SBMPTN yang kalian dapatkan. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kalian ngabarin Kak Firdaus, kak nilai aku cuma 458, itu kan kecil banget ya, betulnya kan kecil banget kayak gitu. Makanya gini, ketika kalau Kak Firdaus menafsirkan itu untuk soal SBMPTN ada gini, ada soal so easy, medium sama zong. So easy itu di bawah 1 menit, easy itu 1-2 menit, medium itu 2-3 menit, zong itu di atas 3 menit. Ketika soalnya ada 15 berarti 4, 3, 5 kalau 15 ya. Nah, kenapa sih kak yang lolos yang dapat nilai 1000 itu dikit banget, walaupun kakak punya murid yang betul semua nilainya 1000 dan itu matematika gitu. Kenapa? Karena tadi konsep tadi. Nah, ketika kalian ngajarin soal zong dalam artian soal yang susah
atau mungkin pengerjaannya lama dan kalian betul-betul, maka itu skor akan besar. Tapi kalau misalnya kalian ngerjain soal banyak tapi kok skornya kecil, ternyata jangan-jangan soal yang kalian kerjakan itu menurut orang tuh gampang banget kayak gitu. Jadi hati-hati sekali ya seperti itu, dan mungkin akan jadi pengaruh koma-komanya kayak gitu. Dan juga ada pengurangan nilai nggak sih kak? Nggak ada kayak gitu, nggak ada pengurangan nilai gitu ya. Kalau ada pengurangan nilai kakak cuma nggak habis pikir itu gimana yang nggak lolosnya, karena 2020 itu cuma 18%, 2021 23%, tapi pengalinya banyak gitu kan. Jadi gimana ya gitu kan. Jadi semoga aja jadi info gitu kan dan lain-lain, semoga bisa bermanfaat. Jadi itu dari Kak Firdaus. Oke, jadi semangat ya terkait sama bobotnya, jangan sampai kalian salah menafsirkan. Pengen naik jurusan A kampus B, kok yang bagus kok yang ini, jadi salah. Kalau salah gimana ya, ketahuan jawabannya apa gitu ya. Oke, selanjutnya terkait yang tadi Kak Firdaus bahas, selanjutnya adalah konsisten gitu kan. Jadi gini, konsisten dalam artian orang berpikir bahwa satu hari 3 soal itu gampang, tapi yang Kak Firdaus maksud adalah satu hari 3 soal yang benar-benar berhubungan ya kan, berhubungan. Katakan gini, kalau misalnya apa ya, contoh ya, kalau misalnya kimia, misalnya ada namanya buffer, hidrolisis, asam basa, itu kan mirip gitu ya. Nanti mungkin yang lain-lainnya tuh hampir mirip atau bagaimana. Kak, kalau misalnya nggak bisa kak, ya udah pokoknya harus dapat 3, bisa terserah kalian, bisa 1 materi atau mungkin bisa 3 soal. Kakak yakin kok ketika kalian misalnya ngerjain 1 soal yang gampang ya kan, naluri kalian pasti berpikir bahwa kayaknya aku bisa ngerjain lagi deh. Nggak apa-apa, lanjutin aja maksimal 3 soal, tapi benar-benar ngerti ya gitu. Nanti kalau misalnya udah dikit continue, kalian akan dapetin sekitar 30 soal ya, semoga itu bisa membantu gitu. Tapi kalau kalian nggak konsisten nanti akan ngeblame. Makanya bila perlu, kalau dulu tuh gini, kakak menafsirkan suatu pelajaran adalah kakak harus cari pelajaran yang kakak suka gitu. Terus kalian mau bagaimana terserah, mau beli binder atau mau gimana atau mungkin kalau Kak Firdaus boleh menyarankan sih, kalian kalau tahu buku apa tuh akuntansi yang gede-gede gitu ya kan, kalian kan itu ada buku banyak tuh kan. Nah kalian bikinin aja yang pembatas tuh yang merah kuning hijau gitu kan, kalian kasih tulisan tuh TPS tuh PK, bawahnya PU gitu, PPU PBM gitu. Nanti sampai kalau IP MTK MTK fisika bio matematika. Tapi ingat ya, dari yang tadi Kak Firdaus bahas ya kan, emang sih kita nggak perlu betul semua, tapi ingat jurusan pun harus memiliki nilai minimal sekitar 5 atau 6 jumlah betulnya. Tapi jangan sampai kalian nol sama sekali, sehingga nanti grafiknya parah, sehingga kalian ya gimana, berat. Terus kalau misalnya aku SBM tuh kesel buat nanya, kak mandiri gimana ya, berat banget kak. Emang ada siswa yang gak lulus mandiri kak? Ada kayak gitu ya. Jadi tolong dipikirkan kembali, tolong dicerna kembali terkait sama konsistennya gitu. 3 menit tuh berapa lama sih kak? 3 soal berapa lama sih kak? Paling cuma 15 menit doang, tapi fokus ya. Tapi harus kalian jamin bahwa 3 soal ini kalian nyampe di otak kalian. Mendingan 3 soal ini nyampe daripada 20 soal tapi ngablu atau ngawang-ngawang kayak gitu ya. Oke, semangat ya. Dan yang terakhir yang mungkin sangat penting adalah kita berusaha untuk berpikir positif gitu ya. Tadi kalau udah sabar, udah positif, dan artinya gini deh, ketika kalian dapat kabar yang tidak mengenakan, sedikit di dalam kalian pasti ada rasa kayaknya mungkin malaslah belajar lagi, atau juga berpikir bahwa mampu nggak ya gitu. Tapi kalau kalian udah ikutin dari awal tadi Kak Firdaus bahas sampai konsisten itu, maka kalian terakhir adalah berpikir positif gitu kan, gitu, berpikir positif. Kalian harus berpikir bahwa
Jangan-jangan rezeki saya di ITB lewat SBM, jangan-jangan rezeki saya di UGM, ya kan, akuntansi misalnya, atau mungkin hukum misalnya, ada di SBM ini. Ketika orang lolos SNMPTN di bulan 3 dia lolos, katakanlah bulan 5 dia mau ngapain, ya kan, sampai ya kalau masuk kuliah tuh bulan 9 ya mungkin jalan-jalan. Tapi dengan kalian belajar kan kalian akan berbuat baik, ya nggak sih? Kalian refreshing, membuat kalian pintar, itu pun dapat pahala gitu. Jadi berpikir positif. Ketika nanti ada yang bilang, ada yang ngeledekin, gue lagi di Jogja nih, kan gue lulus SN, gue lagi di ITB nih, atau gue lagi di UI nih, kan gue udah pasti udah dapet SN nih, lu masih di mana? Lu masih di rumah belajar. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kesuksesan masing-masing, dan kita nggak boleh mendikte, dan kita nggak boleh menjudge bahwa lolos SN itu baik atau SBM itu nggak baik, lolos SBM itu nggak baik, ya kan. Semua orang punya caranya masing-masing gitu kan. Entah kalian mengambil di 3 pun tadi, itu adalah pilihan kalian gitu ya, itu adalah pilihan kalian. Kenapa sih Kak video sebelah sini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa terlalu berpikir bahwa enggak deh Kak, enggak gitu, dan akhirnya ke swasta. Kakak bukan ngejelekin swasta, yang kakak lihat adalah dari segi ekonomi. Kenapa? Karena ketika orang nggak mau maju misalnya gitu kan, dengan alasan mungkin jauh atau gimana, sedangkan dia swasta uangnya gede banget, tapi dia dipaksa-paksain, yang ada malah kasihan ke orang tuanya gitu ya. Jadi harus berpikir positif bahwa yakin semuanya bisa. Tapi kalau sampai akhirnya kalian pun ke swasta dan kalian menerima itu, ya bagus gitu. Jadi kakak bukan di ranah yang ngejelekin suatu ngejelekin ini atau itu, enggak. Gitu ya. Kakak lebih berpikir bahwa ya coba kamu pikirkan kembali gitu, coba pikirkan kembali gitu. Tapi kalau emang keluarganya termasuk keluarga yang mampu dan emang uangnya udah siap, ya nggak masalah. Karena yang kebanyakan kabarin Kak Firdaus, bedatkah kalau di swasta karena uangnya besar gitu kan, atau mungkin ada juga tipe kalau orang yang nggak mau swasta, kan aku sekolah bagus, aku tuh peringkat bagus, aku sendiri peringkat bagus, ya nggak apa-apa. Makanya tadi dari awal Kak Firdaus runut dari yang sabar sampai akhirnya ke konsisten, dan akhirnya tadi ke berpikir positif kayak gitu. Jadi kalian bisa tempatkan itu semaksimal mungkin gitu ya. Dan Kak Firdaus yakin banget kalau kalian sudah berusaha, insya Allah hasilnya pun akan memuaskan. Tapi jika nanti hasilnya tidak sesuai atau bagaimana, ya kan, ya harus terima, karena semua itu kan yang ngelakuin kalian kayak gitu ya. Semua ini yang ngelakuin kalian, jadi kalian bisa terima itu semua kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah hal yang harus dilakukan jika nggak lolos eligible di sekolah. Panik boleh nggak Kak? Panik nggak gitu. Nggak usah sih, biasa aja gitu. Toh Kak Firdaus juga nggak lewat jalur undangan gitu. Jadi ya semua itu harus disyukuri aja gitu. Jadi kita terlahir karena kita ini kan seorang petarung. Nggak mungkin kita lahir kalau kita kalah gitu kan. Tahu lah konsep biologi, kalau anak IPS bisa cari maksud Kak Firdaus itu apa kayak gitu ya. Jadi tadi yang Kak Firdaus kasih masukan, tips dan mungkin trik, atau mungkin cara berpikir dan lain-lain dari awal sampai akhir, bahkan juga kakak sampai insya Allah kakak akan bikin challenge lagi terkait sama SBMPTN. Kalau kemarin udah challenge yang SNMPTN lumayan banyak yang ikut, dan juga udah Kak Firdaus bahas bisa kuliah kemana, ada sekitar 4 PTN. Ini pun sama, nanti ketika kakak bikin challenge namanya challenge SBMPTN, terus challenge SBMPTN gitu ya, nanti bisa kalian ikuti challenge-nya apa. Terus kalian kalau misalnya mau nanya Kak, nanti selalu Kak Firdaus kabari, nanti lewat email ya. Nanti kalau misalnya Kak mau tahu ininya Kak, jumlahnya sama skornya kira-kira berapa, apakah rasional atau tak rasional, insya Allah pun mungkin akan kakak kasih tahu sekitar 4 PTN, dan itu pun sama kayak sebelum-sebelumnya
kakak hanya menganalisis. Walaupun ada yang lolos banyak atau mungkin ada yang nggak lolos, itu semua adalah ketentuan Allah yang sudah dituliskan gitu ya. Jadi kakak nggak bisa ngedaluin, nggak akan pernah bisa mendahulukan kayak gitu. Kakak hanya menganalisis doang gitu, sehingga kalian bisa pakai atau enggak. Makanya kakak kasihnya 4, kakak nggak ngasih 2 gitu. Tapi kalau mungkin siswanya, kan ada beberapa siswa yang unik ya, ada yang siswanya itu masih nggak mengawang, masih bingung. Ada juga siswa yang benar-benar, kak, dari kakak yakinnya kemana nih? Kalau kakak bilang 1, gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena milih 1 sama milih 2 beda. Ketika milih 1, pihak akan tahu nih anak fokus banget nih ke kampus ini, jurusan ini. Ternyata nilainya hampir masuk, ya akan dilolosin. Tapi kalau milih 2 kan ketahuan nih, anak ini ngincer di kampus ini, kalau nggak ini ya ini jurusannya, kayak gitu ya. Oke, dari Kak Firdaus gitu aja. Dari semua hal yang telah Kak Firdaus bahas di video ini, intinya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian merasa ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang galau, sedang bingung, kak apakah ini buat SMA aja? SMK juga bisa, SMA swasta juga bisa. Kak grade-nya grade B atau grade C, kan ada perhitungannya gitu ya. Sehingga harapan Kak Firdaus adalah ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena beberapa terakhir ada yang mungkin komen atau mungkin kirim email, intinya dari Kak Firdaus bermanfaat banget. Kakak seneng banget. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah tahu ya kan. Semoga amalan apa yang mungkin akan membantu kita gitu kan. Semoga ini bisa membantu ke Kak Firdaus untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, kayak gitu ya. Oke, dari Kak Firdaus sampai sini aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau emang ini perlu di-share, silahkan di-share ke teman-temannya. Semoga teman-teman kalian yang masih galau juga bisa terbantukan gitu ya. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.